sudah disiapkan. Oke, terima kasih kelompok Jasuke. Nah, sekarang lanjutkan. Apa persamaan dan perbedaan dari apa yang Bapak buat tadi? Persamaan apa, perbedaannya apa? Terus apa ini? Kayaknya silakan dikira. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan pengisian LKPD-nya sampai tuntas. Kalau sudah tuntas, nanti presentasi ke depan sambil membawa makanan yang sudah kamu buatkan. Presentasinya ke depan per kelompok. Diharapkan semuanya maju dan semuanya berbicara. Oke? Baik, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan dengan baik. Oke, diskusikan apa persamaan dan perbedaannya. Oke, silakan diskusi apa perbedaan dan kesamaannya, apa tuh teks prosedur dan lainnya. Oke, silakan diskusikan persamaan, perbedaannya apa teks, apa langkah-langkahnya. Nah, silakan. Sudah siap LK-nya belum? Nah, sedikit lagi. Yo, silakan. Kelompok gado-gado untuk presentasi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gado-gado. Nama anggotanya Aisyah, Febrio, Sakila, Radika, Latifa, Bima. Merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Judulnya adalah cara menghidangkan gado-gado yang dekat. Alat dan bahan: alat, sendok, centong, dan piring. Bahan-bahannya adalah kerupuk, lontong, mie kuning, selada, toge, tahu, telur rebus, bawang goreng, timun, dan saus kacang. Langkah pembuatan: pertama, siapkan piring, letakkan lontong, lalu masukkan mie kuning, lalu tambahkan toge dan tahu. Jangan lupa berikan timun dan selada. Kemudian tuangkan saus kacang. Letakkan telur rebus di sampingnya. Tak lupa masukkan kerupuk dan taburkan bawang goreng. Penutup atau penugasan ulang. Kalau sudah siap, gado-gado siap disantap dan dimakan bersama-sama. Merumuskan hipotesis dugaan sementara. Cara menghidangkan gado-gado yang alat, sendok, centong, dan piring. Bahan: tahu, toge, timun, telur rebus, selada, saus kacang, bawang goreng, kerupuk, mie kuning, dan lontong. Langkah penggunaan: masukkan lontong dan mie kuning ke piring. Masukkan selada dan tahu ke piring. Dan juga masukkan toge dan timun. Masukkan telur rebus ke piring. Lalu tuangkan saus kacang. Terakhir, masukkan bawang goreng. Masukkan atau taburkan bawang goreng dan letak kerupuk di samping piring. Penutup atau penegasan ulang. Jika sudah siap, bisa disantap. Terasa lebih cepat dan lezat. Bahan yang sama. Perbedaan rasa sampai sama-sama menggunakan bahan yang sama. Perbedaan satu pakai
terdapat kalimat perintah dan hubungan. 4. Kata kerja seperti setelah, selama, misalkan, masukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks prosedur. Ami pulang kok, Miss. Aku menjadi penemu langkah kotak misteri berpikir secara komputasional. Kelas 5D SD Negeri 36 Pekanbaru semester ganjil. TP 2025-2026. Nama kelompok Nutrisari. Anggota Inara Yenima Aurora Kevin. Bukan hipotesis atau dugaan sementara. Ide Nutrisari yang diminum dengan segar. Alat dan bahan Nutrisari buat kelengkeng, air, sedotan atau pipet, sendok, cup atau gelas, dan es batu. Langkah pertama, masukkan 1 bungkus Nutrisari ke dalam cup. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya. Aduk hingga Nutrisari larut. Lanjut, tambahkan kelengkeng secukupnya. Setelah itu, masukkan es batu secukupnya. Dan terakhir, tutup dengan menutup cup. Dan juga tambahkan sedotan atau pipet. Penutup pengemasan ulang. Minuman Nutrisari segar siap diminum dan pastinya segar menyegar. Judul: cara membuat Nutrisari segar. Material: alat bahan Nutrisari, buah kelengkeng, air 600 ml, pipet atau sedotan, sendok, gelas, es batu. Langkah penggunaan: masukkan Nutrisari ke dalam gelas atau cup, lalu tuangkan air ke dalam cup yang diisi Nutrisari. Diaduk, lalu masukkan kelengkeng secukupnya, masukkan es batu secukupnya. Selanjutnya tutup dan tambahkan sedotan atau pipet. Penutup atau penegasan ulang. Nutrisari pun siap diminum. Pengumpulan data dan menguji hipotesis. Persamaan: memakai kelengkeng, menggunakan cup, menggunakan sedotan atau pipet, dan menggunakan penutup. Perbedaan: jika satu ini mempunyai jeli, sedangkan ini tidak mempunyai jeli. Merumuskan kesimpulan dari eksperimen tersebut. Sebutkan struktur teks prosedur yang kamu ketahui, yaitu tujuan penulisan, ciri-ciri teks prosedur, kapan kita menggunakan prosedur, dan urutan teks prosedur. 2. Setelah bereksperimen, menurutmu apa saja ciri-ciri teks prosedur tersebut? 1. Memuat alat dan bahan yang diperlukan. 2. Memuat alat kegiatan yang berurut. 3. Menggunakan kalimat perintah dan singkat dan jelas. 4. Menggunakan kata kerja aktif. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya? Apakah es batu darurat lalu terlalukan rasa ke sayurnya atau boleh? Tidak, karena nanti Nutrisari akan menggumpal. Tidak,
anak akan menggugal dan tidak sesuai dengan teks prosedurnya. Bagaimana dengan Alia, sudah puas? Oke. Apakah untuk melarutkannya menggunakan air hangat, air biasa, ataupun air dingin? Bisa air dingin, air panas, air dingin, air hangat, ataupun air biasa. Tertentu sesuai maunya. Misalkan nutrisarinya bisa larut dengan sempurna. Lebih bagus sebenarnya menggunakan air hangat atau air panas. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok Nutrisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5D, SD Negeri 36 Pekanbaru. Nama kelompok, Roti Tawar. Anggota, Nadira, Namira, Zakira, Gaisan, Reinan, dan Umar. Merumuskan hipotesis dugaan sementara. Judul, Roti Tawar. Alat dan bahan, piring, sendok, bahan, bubuk, susu, roti tawar, mentega, meses, keju. Jangka pembuatan. Pada menyediakan roti tawar yang manis. Siapkan roti tawar, lalu oleskan mentega dan keju. Setelah itu tambahkan meses dan keju. Kemudian tambahkan juga bubuk, susu. Roti tawar yang manis siap disajikan dan disantap. Bahan roti tawar, mentega, meses, keju, susu. Langkah penggunaan. Cara menggunakan roti tawar yang manis. Siapkan roti tawar lalu oleskan mentega. Setelah itu tambahkan meses dan keju. Tambahkan juga bubuk, susu, gula, garam, roti tawar tersebut. Menentukan data menentukan hipotesis bersamaan sama-sama mendahulukan mentega dahulu. Setelah itu tambahkan meses. Tidak memakai susu kental manis. Merumuskan kesimpulan dari eksperimen, sebutkan struktur tekstur video yang kami ketahui. Untuk bahan baku setelah bereksperimen angka satu berdiri tekstur membuat alat dan bahan yang diperlukan, membuat tahap kegiatan yang berbeda, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas, menggunakan kata kerja. Silakan. Adakah kawan-kawan mau bertanya? Adakah kawan-kawan yang mau bertanya? Apakah bagusnya Milo dicairkan? Ulang. Oke, silakan. Ada bagusnya jika Milo dicairkan. Dengan kami tidak mencairkan bubuk Milo tersebut. Kami langsung menuangkan atau mentaburkan langsung ke roti. Oke. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
B36 Pekanbaru, semester ganjil, tahun pelajaran 2005 dan 2006. Nama kelompok kami adalah Jasuke. Anggota kami ada Kansa, saya, Hanan, Akif, Kenan Asyari, dan Fazila. Merumuskan atau dugaan sementara. Judul menyajikan Jasuke yang enak. Alat dan bahan. Alat sendok gelas. Bahan jagung, keju, susu kental manis, meses, kacang. Langkah pembuatan. Ambillah gelas, tuangkan jagung ke dalam gelas. Setelah itu tuangkan susu kental manis. Tambahkan keju dan meses ke dalam gelas. Penutup atau penegasan ulang. Jasuke siap Merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Judul Jasuke yang enak. Alat sendok gelas. Bahan jagung, keju, susu kental manis, meses, dan kacang. Langkah penggunaan. Tambahkan jagung ke dalam gelas. Masukkan susu kental manis ke dalam gelas. Masukkan meses dan keju. Penutup penegasan ulang. Jasuke siap dihidangkan. Mengumpul data dan menguji hipotesis. Persamaan ada meses, keju, jagung, dan susu kental manis. Perbedaannya bapak memiliki kacang sedangkan kita tidak. Merumuskan kesimpulan. 1. Dari eksperimen, sebutkan struktur teks prosedur yang kamu ketahui. Ada judul, alat dan bahan, langkah pembuatan, penutup atau kesimpulan. 2. Setelah bereksperimen, menurutmu apa saja ciri-ciri teks prosedur tersebut? 1. Memuat alat dan bahan yang diperlukan. 2. Memuat tahap kegiatan yang berturut. 3. Menggunakan kata kerja aktif. Sebelum kami menutup, apakah dari teman sebagian kita yang bertanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Kayla. Lalu harus direbuskan, lalu disajikan. Jagung direbus dan jangan lupa diiris. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lomba kerja kritik peserta pendidik bahasa Indonesia. Kami pulang kompleks. Aku menjadi penemu langkah kota misteri. Berpikir secara komputasional kelas 5D. SD Negeri 36 Pekanbaru, semester ganjil. Tahun pelajaran 2025-2026. Nama kelompok Siap Orang Segar. Anggota Kaisar, Sakti, Noah, Najwa, Arsya, Atskia. Cara membuat alat dan bahan. Kantis, susu kental manis, sama es batu, sirup, sendok, gelas, kursi, alat centong, kap, Langkah pembuatan. Pertama, masukkan sirup lalu
Masukkan air dan aduk, lalu masukkan jeruk, sangkis, panjega, masukkan selasi, lalu masukkan susu kental manis, aduk dua kali dan masukkan es batu, pilih sirup orange segar dan siap disantap dengan panitia. Cara membuat jus ananas yang sempurna. Material alat kita bahan sirup, sangkis, selasi, susu kental manis, es batu. Contoh penggunaan: tuangkan sirup dan balikkan dengan air, masukkan jeruk, sangkis, dan selasi, masukkan susu kental manis, lalu diaduk-aduk, masukkan es batu, lalu diaduk-aduk. Penutup penegasan gelang, sirup garam segar, siap disantap oleh guru. Merumuskan kesimpulan. 1. Dari eksperimen sebutkan struktur teks prosedur yang kamu ketahui. Siapkan potongan buah jeruk, sangkis, lalu siapkan air dan es batu, lalu siapkan selasi dan susu kental manis. 2. Setelah bereksperimen menurut apa saja ciri-ciri teks prosedur tersebut. Membuat bahan dan alat diperlukan, membuat tahap yang berurutan, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Oke, silakan Febrio. Setelah bereksperimen, menurutmu apa saja ciri-ciri teks prosedur tersebut? Menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Bagaimana Febrio? Bahan dan alat diperlukan, membuat bahan yang berurutan, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Oke. Karena Febrio sudah puas? Sudah. Oke, silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia, teks prosedur. Ami pulang kok, Miss. Aku menjadi penambah langkah kotak misteri, berpikir secara komputasional. Kelas 5D, SD Negeri 36, Pekanbaru, semester ganjil, TP 2025 dan 2026. Nama kelompok, nasi goreng. Anggota, Ralisan Alia Raka, Raisa Navalia, Mifaila Rafa, Azza Danis, Altaf Safaras, Ashraf Fikri. Cara menghidangkan nasi goreng yang nikmat. Alat dan bahan. Nasi goreng, tomat, timun, tomat, dan ayam putih. Kerupuk, selada, udang telur mata sapi, nugget, acar bawang, goreng. Alat tempat acar, mangkok, centong, sendok, garpu. Lengkap pembuatan. Siapkan piring, letakkan selada. Terlebih dahulu, lalu cetak nasi goreng dengan mangkok. Letakkan nasi goreng ke piring. Letakkan tomat dan timun di
taruh telur di pinggir, taruh acar di tempat mangkok kecil, taruh ayam suwir di atas nasi goreng, taruh nugget di samping nasi goreng, lalu taburkan bawang goreng di atas nasi goreng. Letakkan kerupuk di samping nasi goreng. Nasi goreng siap disajikan. Penutup arti penugasan pulang. Nasi goreng siap disajikan. Sini, geser. Bersamaan sama-sama meletakkan nasi goreng sebelah sebelah, dan bawang goreng di nasi goreng. Perbedaan jumlah tidak sama, lalu jumlah kadar tidak sama. Merumuskan kesimpulan. Satu, banyak sekali teks prosedur yang kamu ketahui. Mengulangi laporan adalah penggunaan dan dua, letak salah apa saja ciri-ciri teks prosedur tersebut. Membuat alat dan bahan diperlukan, memuat tahap kegiatan yang berurutan, menggunakan kata perintah. Adakah yang mau bertanya? Oke, Dari eksperimen, sebutkan struktur teks prosedur yang kamu ketahui. Menguruskan laporan secara berurutan. ada lagi. Oke, Sudah puas kan? sudah. Oke, silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok nasi goreng. Oke, baik, halo. Tadi sudah presentasi semua kelompok dan alhamdulillah presentasinya luar biasa semua. Sekarang kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak simpulkan pembelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya, apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Oke, good job, bagus sekali. Teks prosedur itu adalah teks yang berisikan langkah-langkah ya, yang berurutan untuk melakukan suatu kegiatan agar hasil yang dicapai dengan benar dan tepat sesuai dengan konsep apa tadi, konsep komputer rasional, berurutan dari awal sampai selesai. Nah, baik. Nah, tadi juga kita udah tahu apa aja ciri-ciri dari teks prosedur tadi. Menggunakan langkah berurutan. Menggunakan langkah berurutan. Yang kedua, yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Yang keempat, disertai alat dan bahan. Good job sekali, luar biasa. Nah, bagaimana dengan strukturnya?
Yang pertama, struktur teks prosedur apa? Judul atau tujuan kegiatan. Judul atau tujuan kegiatannya apa? Jelas apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, Material bahan dan alat. nah, material bahan dan alat. Daftar benda yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatannya harus lengkap, jangan sampai tertinggal. Yang ketiga, langkah-langkah petunjuk urutan yang harus dilakukan dari awal hingga selesai harus terstruktur sesuai dengan konsep komputer rasional. Yang ketiga, penutup, kesimpulan dan apa? Penegasan ulang tentang apa yang kita telah buat. Nah, kata yang sering digunakan dalam pembuat kata teks prosedur adalah yang pertama adalah kata kerja perintah. Digunakan untuk apa? Menyuruh atau mengambil instruksi. Yang kedua apa? Kata urutan dan konjungsi menunjukkan urutan langkah-langkah. Menggunakan kata penghubung atau kata imbuhannya dan kata perintah. Nah, selanjutnya ini ada lagu tentang teks prosedur. Kita nyanyikannya dengan nada Kampung Nan Jawa di Mato. Berarti kayak mana teksnya nyanyinya nih? Kalau lagunya kan Kampung Nan Jawa di Mato, tapi teksnya, liriknya diganti menjadi apa? Teks prosedur adalah langkah-langkah yang urutan terstruktur. Pertama, judul tujuan. Kedua, langkah dan bahan. Ketiga, langkah-langkah berisi kata perintah. Keempat adalah penutup atau penegasan ulang. Bisa sama-sama? Oke, kita ubah nyanyinya Kampung Jawa di Mato, liriknya, musiknya dengan lirik ini. Oke, 1, 2, 3. Teks prosedur adalah langkah-langkah yang urut. Strukturnya pertama, judul tujuan. Kedua, alat dan bahan. Ketiga, langkah-langkah berisi kata perintah. Keempat adalah penutup atau penegasan ulang. Oke, beri aplaus buat kita semuanya. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajarannya, ini ada tugas yang akan kamu kerjakan masing-masing. Tugasnya kan tugas. Ini kamu Bapak minta untuk membuat langkah-langkah pembuatan. Ada nanti macam-macam nih tugasnya. Ada buat teh, ada mie instan, ada buat mie rebus, ada inorgen, Milo, ada penggunaan TikTok, bagaimana mengaktifkannya, IG, ada YouTube dan lain sebagainya. Nanti kamu tuliskan di sini apa judulnya, selanjutnya apa alat dan bahannya, apa-apa aja yang dibutuhkan, selanjutnya langkah-langkah pembuatannya. Oke, ini Bapak bagikan masing-masingnya. Silakan dikerjakan. Semuanya dapatnya tidak ada yang sama, setiap kelompok diusahakan. Mie rebus. Oke. Ini menggunakannya, tidak membuatnya. Oke, tuh. Oke, silakan dikerjakan masing-masing. Selamat bekerja. Nah, oke, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya masing-masing, sudah dikumpulkan. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang teks prosedur.
bagaimana pembelajaran besoknya? Mau yang seperti apa lagi? Apakah menggunakan fokus lagi kita besok? Ya. Suka? Oke, baik. Kita akan gunakan pembelajaran seperti ini lagi ke depannya, kontekstual berdasarkan dengan bagaimana keaktifan kamu dalam proses belajar mengajarnya. Sekian pembicaraan kita hari ini. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.